Baik, selamat datang di Lontar Podcast, ruang berbagi kisah inspiratif anak muda Manggarai Barat, dan saya Matius Akius. Hari ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari seorang konten kreator muda yang penuh dengan semangat dan kreativitas, dan melalui karyanya ia menghadirkan aspek-aspek sosial masyarakat Manggarai Barat ke dalam ruang publik melalui media sosial. Dan penting untuk kita simak karena perjalanan hidupnya membawa kita lebih dekat makna atau arti dari perjuangan dan bagaimana berkarya tanpa batas. Langsung saja kita sambut Saudara Yohanes Eventus Puji atau sering dikenal di media sosial Ender Popi. Selamat datang di Lontar Podcast. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Bagaimana kabarnya? Sebelumnya terima kasih kembali Kakak karena sudah mengundang saya ke Lontar Galeri Podcast. Puji Tuhan kabarnya baik dan ini suatu kebanggaan juga untuk saya dan ini podcast pertama yang mengundang saya semenjak saya dikenal sebagai Depok. Baik. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Bisa cerita sedikit tentang masa kecil dan pengalaman Anda yang membentuk semangat kreativitas Anda? Oke, untuk masa kecil saya termasuk dibilang mandiri. Kenapa Ya, saya dibilang mandiri? Dulu sebelum Bapak meninggal, ya, Bapak dan Mama itu sering ke kebun dari pagi sampai sore dan saya pergi sekolah dan adik saya waktu masih kecil juga. ya, Ketika pulang sekolah, kami masak sendiri. ya, Itu yang saya bilang tadi kenapa mandiri. Dan semenjak Bapak sudah almarhum, Mama bekerja keras untuk ya, membiayai kehidupan kami. Mama menjadi tulang punggung, Mama menjadi sosok seorang ayah juga. ya, Dan seperti biasa, Mama paginya ke pasar, pulang dari pasar langsung ke sawah lagi untuk cari persediaan sayur untuk jual di keesokan harinya. ya, Itu tadi yang saya bilang, kami sudah mandiri sejak kecil sih Kak. ya. Karena kan sering ditinggal Mama dulu, jadi segala kebutuhannya kami itu mulai dari makan, pokoknya kebutuhan anak kecil lah, Iya, kami iya, selalu ini apa sendiri yang lakukan dan untungnya juga ada tante juga dulu bertanya bapak sehingga kami sering dengan tante sehingga sampai sekarang ya untuk kebutuhan dalam arti masak kami masih bisa lakukan sendiri sih Kak, karena sudah terbiasa dari kecil tadi. Dan untuk suka duka masa kecilnya itu dibilang terlalu menderita juga tidak. iya, Puji Tuhan, kebutuhan ekonominya dari kecil juga selalu terpenuhi oleh mama karena mama sosok pekerja keras iya, juga. Karena menurut dia anak adalah segalanya kan. iya, Ya seperti itulah masa iya. kecilnya. Lalu, apakah sudah ada bakat akting mulai dari kecil itu? Kalau untuk bakat aktingnya sepertinya sudah Kak. Iya, Karena dulu waktu kami kecil itu sering main bangka-bangka. betul. Mungkin teman-teman orang Manggarai juga tahu apa itu Main main bangka-bangka. bangka-bangka. Kalau bahasa Manggarai Ruteng ya mungkin itu mekakaeng. Iya, Kalau bahasa Kemponya pandai lambu. Dulu iya, waktu kecil sering sih main bangka-bangka dengan teman-teman iya, eh, waktu kecil, teman sebaya. Mungkin terinspirasi dari situ juga sih Kak. iya, betul. KKM-nya itu ya masak-masak, apalah pokoknya kehidupan rumah tangga lah Iya, gitu. betul. Jadi Luar ya sampai dan sekarang terlahirlah konten. Dan banyak juga yang dulu teman-teman yang di sosial media komen, ini sih main KKM katanya. Iya, Terus saya jawab, ya iyalah ini main KKM versi ininya, iya, versi apa ya, versi zaman now-nya iya. gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana awal perjalanan Anda sebagai konten kreator? Oke, awal mulanya saya terjun ke dunia konten kreator, memang suka dunia konten kreator ini sejak kuliah Kak. Karena Iya, dulu kan sekitar tahun 2018, 2019 kan boomingnya orang yang buat konten parodi. iya, Dan saya terinspirasi dari salah satu konten kreator, bisa sebut saja ya Warintil. Saya dulu iya, suka sekali menonton mereka karena iya, menurut saya lucu dan apa yang mereka parodikan atau konten mereka itu relate dengan kehidupan iya, sehari-hari. Mereka juga seorang laki-laki tapi mereka iya, berperan sebagai perempuan. Dan di situ yang membuat saya kayaknya saya bisa nih seperti mereka nih. Dan dulu ketika saya nonton mereka dalam hati, aduh Tuhan semoga saya nanti bisa seperti mereka ini, bisa buat konten seperti mereka. iya, Dan puji Tuhan, apa yang saya inginkan iya, tercapai Kak. Dan betul. awal mula terlahirnya Ender Popi ini, saya ikut gabung di Ender Outlet Reels. Dan mereka buat konten itu bulan awal tahun 2024 bulan 2 dan bulan 2
mendatang ini kami Iya. anniversary yang ke 1 tahun. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu Iya. guys. Dan mereka buat konten Under Outlet Reels ini 1 minggu mereka berjalan, Iya. viral mereka kak. Mereka Iya. viral, banyak sekali teman-teman DA yang story mereka punya konten dan saya penasaran, Iya. kepo. Dan suatu hari saya punya peta ini, dia nonton ini kontennya Under Outlet. Iya. Saya belum masuk waktu itu Iya. nonton dan saya peta ini ketawa dia kayak lucu gitu kan kak. Terus saya tanya dia kamu nonton apa? Dia bilang ini coba kamu nonton ini. Karena ada konten orang Manggarai mereka tinggal di kafe ini. Iya. Mereka ini Under Outlet lucu sekali. Terus saya tanya apa nama Facebooknya. Waktu itu nama Facebooknya Aprihadu. Saya langsung cari nama Facebook Aprihadu. Saya nonton konten-kontennya. Sudah nonton saya langsung inbox ini ke Iya. Aprihadu. Saya inbox kak, keren kontennya, lucu sekali. Saya boleh gabung kak. Iya. Dan kebetulan waktu itu juga kayak Aprihadu aktif, Iya. Facebooknya dia langsung balas. Oleh kayak syukurlah kalau memang Ite mau gabung dengan kami Iya. gitu. Tapi Ite mau peran apa nanti? Terus saya langsung bilang saya peran jadi perempuan, saya takkan Iya. gitu. Kayak seperti si Ender Outfit ini. Iya. Terus dia bilang, oh terima kasih banyak ya kayak kebetulan beberapa hari ini saya kebingungan mau cari peran baru laki-laki yang mau jadi perempuan Iya. dan sepertinya ini kayak waktunya kayak ini kayak berjodoh lah Iya, begitu tuh betul. mereka membutuhkan dan saya masuk begitu. Iya. Akhirnya saya chat dia waktu itu hari Kamis. Hari Rabu saya chat dia Rabu sore dan hari Minggu kami mulai konten. Awal saya konten waktu itu kak, saya masih ada apa ini jenggot-jenggot Iya. kumis. Terus saya bilang ke dia kayak bagaimana ini kayak Iya. saya cukur ini kumis kan dia bilang terus saya cukur kak waktu itu belum ada nama saya Iya. belum ada Iya. nama perannya. Iya. Dia bilang terus saya cukur kak biar lucu saja. Tapi kak saya lihat di kamera risih ya masa pakai daster pakai baju perempuan kok ada kumis terus dia bilang Iya. apa biar ada kesan lucunya terus dia tanya itu mau namanya siapa Ender siapa itu langsung muncul Ender Popis ya tidak Iya. ada terbayangkan gini kan sebelumnya tidak terpikirkan mau nama apa gitu langsung saja kayak spontan Ender Iya. Popi dan saya masuk ke Under Outlet ini juga kakak mereka saya disambut baik oleh mereka kebetulan kan mereka sudah kenal saya lebih dulu dan sebelumnya saya tidak pernah kenal mereka belum pernah ketemu mereka Hmm. hanya ketemunya pas konten saja karena mereka juga sosok yang baik jadi kita cocok sefrekuensi dan saya masuk ke Under Outlet ini juga kan tidak ada berpikir untuk kayak viral atau Iya. apalah gitu ya semata-mata waktu itu mau mencoba apa nama challenge diri setelah saya masuk 1 minggu rame banyak Iya. sekali yang bilang wih lucu keren apa segala macam itu yang membuat tambah semangat saya Iya, waktu itu betul. Kak. Dan mulai dari situ ya mulai sudah hibak-hibaknya Under Iya. Popi mulai muncul hibak-hibaknya Under Popi awalnya sebelum ada wig-nya itu sekitar hari pertama konten itu saya masih pakai kain di kepala karena Iya. belum ada wig dan kebetulan ada teman juga dia Iya. kasih pinjam saya itu wig yang sampai sekarang yang saya pakai wignya. Iya. Itu awal mulanya. Iya. Dan menariknya bahwa karakter ini benar-benar nyambung ya Ya. dengan apa namanya yang tadinya belum kepikiran, Ya, tetapi ya. ketika ada masukan Ya. lalu nyambung dengan Ya. karakter itu. Memang sih Kak, kami punya kayak Prihaduni, kami Iya. panggil dia Pak Sud. Memang Iya. dia itu memang sih pantas dia kami panggil dia Pak Sutradara karena ketika kami awal saya konten dia bilang kayak apa ekspresikan semua itu punya ini dia bilang tidak Iya. ada yang perlu kita malu atau apalah di sini ya intinya apa anggap saja kalian ini artis lagi Iya. buat film pokoknya harus berperan Iya. sesuai karakter masing-masing dari situ kan Kak, ketika dia ada dukungan dari dia juga Iya. sehingga membuat saya juga tambah ya sudahlah untuk apa saya sembunyi-sembunyi inilah saya jadi Iya, ya betul. masuklah actingnya Betul. dan kenapa Under Popi ini karakternya seperti ya ibu-ibu sosialita karena Iya. biar tidak sama dengan Under Outlet. Karena Iya. Under Outlet ini kan dia karakternya itu ibu-ibu yang tinggal di perkampungan yang tidak tahu Iya. bergaya. Iya. Pokoknya bertolak belakang dengan si Under Popi sehingga antara Under Popi dan Under Outlet ini biar setiap harinya itu ada konfliknya. Iya, betul, Pokoknya betul, biar betul. masuklah kan biar ada Betul. konfliknya. Iya. Dan menariknya bahwa kalau saya melihat bakat ataupun hal-hal yang kemudian ditekuni selama ini, misalkan bagaimana saudara Even belajar tentang fotografi sebelumnya, belajar tentang make up, lalu kenapa nyambung dengan sebagai konten kreator? Apakah ada titik balik dari perjalanan panjang itu? Ya kalau untuk dari ada kesinambungan dari makeup sama konten di makeup ya sepertinya Ya.
apalah Kak, apa mereka itu satu paket lah. Satu paket ya. Ya satu Lalu apa yang biasanya menjadi sumber inspirasi terbesar Anda untuk membuat konten ya? kita mengambil kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga sih Iya, Kak. Apa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Oke, kayaknya cocok nih kita buat konten. Contohnya yang bagaimana sih ketika bisa kita parodikan orang yang pergi pinjam iya, uang, itu bagaimana ekspresinya ketika pinjam betul. uang dan sudah kita kasih uangnya dia tidak bayar, ini kan bayar utang guys. Pokoknya Betul, itu betul. kan sehingga tidak memberatkan kita untuk berpikir Iya, ide betul. konten baru sih kan gitu. Kadang kita parodi atau kita bukan menjiplak sih lebih ke Iya, misalnya ada yang lagi trending sekarang iya, kita parodikan hal itu gitu. iya. Tidak untuk menghina sih tidak hanya untuk Hmm. memparodikan saja. Ya. Tapi menariknya adalah ketika kita mencoba mengangkat hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan sosial dan itu biasanya mudah direspon oleh publik. Betul sekali Ya, kan. Dan itu kan apa namanya banyak yang komen, wow ini kayak ini saya sekali kalau iya, bahasa gaulnya ini saya banget ini kayak gitu betul, misalnya betul, contohnya Under Poppy betul. berkarakternya Under Poppy ini kan ya kalau bahasa Melayu himbok sorry guys Iya, himbok itu yang artinya centil iya, ada yang bilang aduh ini saya sekali ini Under Poppy pokoknya kamu itu seperti apa saya itu seperti menonton diri saya sendiri karena hmm, kan di Under Poppy ini ceritanya itu dia itu istrinya kontraktor dan iya, ada yang kemarin juga ada itu kakak suaminya kontraktor dan kebetulan juga dia bilang aduh dari Poppy punya suami kontraktor dan karakternya kamu itu seperti saya sekali betul. Itu menariknya iya dari pilihan materi iya yang iya betul teman-teman sekali. ambil. Sebagai seorang konten kreator, bagaimana Anda menghadapi kritik atau pandangan skeptis dari orang lain? Sejauh ini sih kak dari saya pribadi apapun bentuk komentar dari netizen lah ya dari orang-orang di Facebook ya ketika ada yang komen tidak baik ya cukup kita skip saja Iya, betul. skip saja tidak usah kita respon yang bagaimana kalau dan yang untuk yang baiknya kita ucap terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda melihat perjalanan Anda sejauh ini, apa pencapaian yang paling membanggakan bagi Anda atau mungkin buat keluarga? Oke untuk sejauh ini pencapaian saya yang saya Iya, dapat itu kak yang pertama itu bisa membahagiakan orang lain iya, membahagiakan orang lain dalam arti mereka merasa terhibur dengan konten-konten kami dan situ kita iya, merasa puas ternyata apa yang kita lakukan ini bisa membuat orang lain iya, bahagia. Karena betul. banyak sekali teman-teman di Facebook yang komen, aduh, Under Poppy terima kasih, kalian adalah pengobat lelahnya kami. Apa kami capek pulang kerja, nonton kalian punya konten, jadi hilang rasa Iya, capeknya. Kayak itu betul. yang membuat kita bangga terhadap Iya, diri sendiri. Ternyata apa obat capek itu bukan bukan hanya obat, tetapi dengan kita membuat lucu saja, apa iya, rasa capek orang akan iya, hilang. betul. Terus yang berikutnya itu di dunia Diri sendiri, untuk diri sendirinya itu untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat gampang sih Kak. iya, Apalagi kan saya kan seorang MUA juga jadi banyak sih teman-teman yang booking saya untuk makeup itu melalui sosial media Kak iya, gitu. Dan untuk ya untuk keluarganya sih ya kalau mama sendiri dia bangganya karena ketika dia pergi iya, ke pasar atau kemana lah banyak bilang oh ini andanya under pupin dia mamanya under pupin itu mungkin di situ iya, mama merasa kayak bahagia lah Kak gitu dan saya selalu bilang ke mama-mama itu sudah risikonya kalau anak jadi konten iya, kreator betul. dan sebelum terjun menjadi derpopi juga dulu saya selalu edukasi mama bahwa ini hanya konten mama Iya, gitu betul, apapun kata orang tentang saya yang tahu saya hanya mama sih gitu betul. itu sih Kak. Jadi secara keseluruhan Nah, keluarga bangga lah iya ya, bang dengan tidak tahu pencapaian. keluarga-keluarga yang lain sih kata Iya. tidak tahu karena ya kasih Ya ya, urusan mereka urusan lah. mereka lah intinya saya tidak merugikan orang Iya, lain betul, tidak mau buat yang aneh-aneh gitu betul, kan Kak kalau misalnya mereka dari sudut pandangnya mereka ini tidak baik, ya sudah itu urusan mereka. betul. Apa pikirannya mereka yang tidak baik. Iya, betul. Lalu apa dampak yang ingin Anda berikan melalui karya Anda, khususnya untuk anak muda atau komunitas lokal di Manggarai Barat? Oke, untuk dari saya pribadi, untuk anak-anak muda di Labuan Bajo atau dimanapun berada, jadilah anak muda yang kreatif, anak muda yang apa namanya selalu memprioritaskan hal-hal yang baik sih, Kak. Iya, Itu betul. saja dan jangan jadi anak muda yang mental enak, apalagi yang suka kalau kita lewat minta uang kak, minta uang kak. Iya, Maksudnya kita sih sebenarnya tidak pelit, betul, betul. cuman mental seperti itu tidak baik sih Iya, kak. betul.
harus tahu bagaimana susahnya mencari duit Iya, begitu. Dan untuk anak-anak remaja, ayo mari kita menjadi anak muda yang kreatif dan berinovasi. betul. Dan menariknya bahwa dengan saudara Evan menjadi konten kreator atau melalui karyanya, kemudian menginspirasi teman-teman lain untuk berkarya. Ya. Dan mungkin ada pengalaman terkait itu. Untuk saat ini, karena semakin ke sini banyak sekali teman-teman yang WA saya, Iya, bahkan ada yang ketemu langsung mereka bilang, Kak Epeng tolong Kak bantu kami Kak, bagaimana caranya betul. buat FB Pro, bagaimana caranya bla 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 segala Iya, macam di FB Pro. Saya bilang, untuk menjadi content creator itu ya tidak mudah seperti yang kita bayangkan sih. iya, Banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari juga dari di FB Pro ini. Dan kalau kami sendiri, kami istilahnya sudah terlanjur sih, iya, sudah betul, terlanjur betul, ya. betul. Bagaimana ya Kak? Tanpa banyak persyaratan istilahnya Kak, kami Iya, sudah banyak yang kena iya, seperti itu. betul, Dan untuk betul. teman-teman yang pemula intinya konsisten Iya, saja sih. betul. Maksudnya percaya diri sih. Jangan pernah menganggap apa yang kalian lakukan itu adalah hal gila. Iya, Selagi itu positif dan iya, menghasilkan uang, kenapa tidak? iya, Iya. betul. Lalu, bagaimana Anda melihat seni dan kreativitas dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan Manggarai Barat ke dunia luar? Misalkan, yang terjadi selama ini kan Ya, orang lebih mengenal apa ya, jokes-jokes ya, Papua ya, atau ya, komedi-komedi ya, ya, ya. Papua. Lalu bagaimana Anda melihat itu? Oke, kalau kalau saya pribadi Kak, kami telah memperkenalkan bahasa Manggarai Iya, karena banyak sekali orang yang komen, Kakak ini bahasa apa? Saya iya, balas ini Kakak bahasa Manggarai. Oh bagus ya bahasa Manggarainya iya, kayak ada bahasa-bahasa luarnya gitu. betul. Begitu. Terus mereka bilang juga ada yang komen juga, aduh Kakak ternyata kehidupan di Manggarai tidak jauh beda ya sama kehidupan kami di sini juga. Dan Betul. yang paling apa itu mereka bilang gini, aduh Kakak ternyata di Flores sudah ada ya yang buat konten Iya, seperti ini. betul. Kami kira hanya di Java atau Betul. di luar Flores lah Iya, begitu. betul. Itu sih yang apa Yang poin pentingnya terasakan kali lah. ya yang kami rasakan setelah kami membuat konten. Banyak Iya, juga betul. teman-teman di luar sana, baguslah ternyata orang Flores sudah maju. Iya, betul. Soalnya dalam pikirannya mereka itu Flores itu unik. Mereka tidak tahu bahwa Flores itu keren. Betul, betul. Tapi itu yang menarik ya bahwa dengan karya teman-teman kemudian apa ya membuka persepsi Ya, orang di luar bahwa oh ternyata menarik juga ya iya teman-teman betul yang ada betul. di Flores ini. Lalu adakah kolaborasi atau proyek besar yang sedang Anda impikan di masa depan? Untuk kolaborasi sih pastinya ada ya Kak. Misalnya ya berharapnya apa kita kontennya tidak ke bahasa Manggarai terus. Iya, Ya, betul. maksudnya memang selama ini sih banyak yang komen, Kakak coba dong pakai bahasa Indonesia lah biar kita Iya, yang bukan orang Barat, iya. orang Manggarai mengerti juga gitu. Terus saya balas, Ya. Menurut Anda, bagaimana seseorang bisa memaksimalkan bakatnya meskipun jalur yang diambil tidak selalu sesuai ekspektasi masyarakat atau keluarga? oke, kalau dari saya pribadi, yang pertama kita harus percaya diri sih, Kak. Ya, Itu yang paling penting, percaya diri. Kita harus punya prinsip dalam ya, hidup. Yang artinya kita harus bisa. Kenapa mereka bisa? ya, betul, Itu yang paling penting sih Kak. Yang kedua, ketika kita selalu memikirkan kata orang, kapan kita bisa berkembang? betul. Contohnya saya dulu kan Kak kuliahnya keperawatan, ya Ya, meskipun kuliahnya tidak sampai selesai, banyak yang bilang gini, aduh kuliahnya keperawatan tapi sekarang jadi ini. Saya bilang, ya itu kan dulu. ya, Kita betul, tidak tahu sih betul, bagaimana betul. kita ya dapat di masa yang akan Ya, datang. betul. Intinya sekarang kita bisa bekerja, menghasilkan uang. Soal pekerjaannya tidak sesuai kita punya kuliah misalnya Ya, ya itu sih ya menurut saya bukan menjadi masalah sih ya, kan. betul. Misalnya saat tadi kuliah perawat terus kerja sekarang jadi content creator atau jadi tukang make up ya kan sama juga untuk Iya, menghasilkan duit betul, juga kan. betul. Apa yang kita kerjakan untuk menghasilkan Iya, duit itu sih. iya. Dan menariknya bahwa sesuatu hal yang kita tekuni dan Ya. kita senang itu yang kemudian nyaman kita Iya kan. jalanin. Apalagi kalau kita misalnya kerja sesuai dengan hobi, pasti Iya, itu betul. nyaman sekali dan bahagia, Kak. Meskipun hasilnya tidak seberapa, tapi yang apa, yang pentingnya itu kita sudah mengekspresikan Iya, bakat kita. Ya. betul. Lalu bagaimana Anda menjaga semangat untuk terus berkarya dan berkembang? Yang pertama, saya harus tetap percaya diri juga, Kak. Ya, Harus percaya diri bahwa contohnya misalnya kami buat konten hari ini viewersnya banyak, besoknya buat konten terus viewersnya tidak banyak. Ya intinya kita harus berkarya saja sih, ya. Tetap berkarya saja, apapun hasilnya intinya kita tetap berkarya
soal hasil itu nomor dua sih. Itu Iya, yang menjadi apa namanya motivasi atau penyemangat juga sih. Dan iya, yang kedua juga dari kita punya keluarga atau teman-teman sih. iya, Itu. betul. Lalu ini pertanyaan penutup ya. Oke. Apa harapan Anda untuk dunia konten kreatif di Manggarai Barat, khususnya di masa depan? Oke ya, kalau dari saya pribadi harapannya untuk teman-teman konten kreator, terlebih khusus yang pemula, tetap konsisten guys. Ya, Itu kunci utamanya tetap konsisten. Berikutnya tetap menjadi diri sendiri, apapun bentuk konten kalian, tetap terus berkarya. Jangan pernah mendengar kata orang lain. Kalau kita mendengar kata orang, kita tidak akan bisa berkembang. ya, Karena kan kita harus bersyukur ternyata saya bisa seperti ini karena tidak semua orang bisa menjadi seperti kita. ya, Contohnya kami kan menjadi konten kreator. Tidak semua orang kan bisa menjadi misalnya menjadi derpopi misalnya. ya, Kita tidak memaksa sih orang supaya menjadi derpopi ya. tidak. Maksudnya kan kita harus bisa bangga ternyata saya bisa seperti ini. Itu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih telah mendengarkan Lontar Podcast hari ini dan semoga dengan cerita dan perjalanan hidup Saudara Yohanes Eventus Puji atau lebih dikenal Ender Popi menginspirasi untuk kita selalu berkarya, selalu melihat potensi diri dan bangga dengan potensi diri, bangga dengan daerah kita dan untuk teman-teman selalu mensupport, mendukung konten kreator lokal dan sampai ketemu di lain kesempatan selalu di Lontar Podcast, ruang berbagi kisah inspiratif. Salam hangat dari Ngorang, Labuan Bajo. Terima kasih. Sama-sama. Dan saya punya cindera mata berupa lukisan untuk Saudara Even. Wow, best nih guys. Ya, Keren sekali ini nih, guys. tentang keindahan Pulau Padar Pulau Padar. dan satu kapal yang kemudian sedang berlayar. Wow. Semoga mimpi-mimpinya terus berlayar ke depan. Dan untuk diketahui, sorry Ya. Kak. Dan untuk diketahui juga Kak Teus ini adalah salah satu pecinta seni atau apa sih bahasanya Kak? Seniman juga. Seniman maksudnya dia adalah seorang pelukis Iya. guys. Dia cukup terkenal sih sebagai pelukis di Labuan Bajo dan ini hasil karyanya guys. Untuk teman-teman di luar sana yang penasaran untuk hasil lukisan yang lain boleh datang sih ke sini. Di Lontar Galeri Dan Ngorang. untuk diketahui juga di Lontar Galeri juga ada penginapan guys. Iya. Lokasinya di Gorang. Thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak Iya. Kang. Wow.